langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun kita berada. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan-Mu yang telah membangunkan kami, memberikan kekuatan yang baru bagi kami di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan. Kami telah siap mendengarkannya. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita secara spesifik, secara khusus mendapatkan perenungan tentang kepemimpinan Kristen. Walaupun memang teksnya berbicara tentang penatua, tapi saya akan lebih mengedepankan tentang bagaimana sebenarnya leadership, pemahaman kepemimpinan Kristen yang akan kita perdengarkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini melalui perenungan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jabatan penatua atau presbiter dalam bahasa Yunani, presbuteros itu secara harfiah adalah artinya orang yang dituakan, orang yang dianggap berpikir matang, orang yang sudah sepuh. Kira-kira seperti itu, dia sesepuh. Jadi ini sebenarnya diambil alih dari tradisi yang sudah lama, yaitu tradisi agama Yahudi, dan mulai dipakai di gereja mungkin sekitar 1 dasawarsa setelah kelahiran gereja pertama, ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa laporan-laporan di
kitab-kitab di Perjanjian Baru, baik di Kisah Para Rasul, di surat 1 dan 2 Timotius, dan surat Titus, ini mulai diterangkan tentang pembedaan tugas di antara para presbiter ataupun orang-orang yang dituakan. Seperti itu. Kalau dikatakan di sini, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya pada saat itu kan pemilihan katanya adalah pemilihan kata penatua begitu. Sekarang berkembang menjadi yang namanya pendeta, ya, menjadi pendeta. Lalu ada lagi diaken, ada lagi pengurus-pengurus yang lain di dalam ruang lingkup pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Nah, kalau di zaman masa-masa reformasi, sedikit saya mau bagikan di sini ya. Johannes Calvin membuat pembedaan jabatan presbiter. Yang satu adalah presbiter pengajar dan yang satu adalah presbiter pengatur. Presbiter pengajar inilah yang memang berlatar belakang teologi ya. Presbiter pengatur adalah orang awam yang melayani di gereja yang dikatakan, kalau kita katakan sekarang, sebagai pertua. Seperti itu ya. Nah, kalau di zaman-zaman sebelumnya memang ada pembedaan tugas, dalam arti kata presbiter pengatur lah yang menjadi ketua majelis. Kenapa? Supaya presbiter pengajar lebih mengedepankan tentang kualitas pengajaran. Dia tugasnya mengajar saja, seperti itu. Nah, di gereja-gereja di Asia pada saat kedatangan misionaris, ketua majelis ini diambil alih oleh pendeta, sekaligus dia juga sebagai pengajar, karena masih banyak penatua yang kata dalam tanda petik belum bisa baca tulis, seperti itu. Makanya diambil alih seperti itu. Inilah pembedaan-pembedaan. Kita akan melihat latar belakangnya di sini, sehingga kita nanti bisa mengerti apa artinya dan bagaimana kepemimpinan yang harus kita kerjakan di tengah-tengah gereja kita sebenarnya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, masuk kita ke dalam bahan renungan kita dari 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2. Dari surat-surat pastoral kita belajar bahwa penatua itu adalah pemimpin dan dia adalah guru. Berarti dia sekaligus mengatur administrasi, mengatur keorganisasian, dan menjadi pengajar bagi jemaat yang dipercayakan kepada dia untuk digembalakan. Nah, yang mau saya katakan, ketika seseorang memasuki jabatan penatua ataupun menerima jabatan itu, tidak sedikit kehormatan yang diberikan kepadanya. Sebab dia menerima jabatan keagamaan yang tertua, sudah saya jelaskan tadi. Yang sejarahnya itu bisa ditelusuri kembali melalui kekristenan maupun agama Yahudi selama 4000 tahun lamanya. Sudah sangat tua sekali. Jadi tidak sedikit tanggung jawab yang diberikan kepada penatua itu, sebab dia telah ditetapkan sebagai gembala bagi kawanan domba Allah dan sebagai pengajar iman dan mengajari iman percaya kepada jemaat yang dipercayakan baginya. Dan ini akan kita pahami bahwa tidak hanya sekedar bagi pendeta, penatua diaken, ataupun tidak hanya secara khusus yang itu tadi ya, yang tiga ini tadi, pendeta, penatua, diaken, tapi kepada semua yang terpanggil, baik sebagai pengurus-pengurus untuk menjadikan ataupun menjalankan kepemimpinan Tuhan, kepemimpinan Yesus Kristus di tengah-tengah pelayanan gereja kita, bahwa kita ini sedang mengedepankan tentang kepemimpinan, leadership. Nah, Petrus memaparkan ada juga bahaya yang melekat pada jabatan penatua ataupun orang yang dituakan di jemaat, yang dipertentangkan juga dengan hak-hak istimewanya. Ada bahayanya, ada tantangannya, ada juga hak istimewanya. Semua yang dikatakan oleh penatua harus bisa diterapkan, harus gampang diterapkan, dipraktekkan. Bukan hanya oleh penatua itu yang mempraktekkannya dengan gampang, tapi juga oleh semua pelayan Kristen di dalam maupun di luar gereja, dan juga kepada jemaat juga mengerti jemaat itu apa yang diajarkan oleh penatua. Nah, itu tugasnya tidak gampang, tapi dia mendapat hak istimewa karena dia menjadi pemimpin sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan. Nah, berarti penatua adalah jabatan yang harus diterima, tapi bukan di bawah paksaan, melainkan dengan sukarela. Dengan sukarela, karena itu pemberian Tuhan, bukan kita yang mengejarnya. Tuhan yang memberikan, mengaruniakan, menganugerahkan bagi kita. Dan pekerjaan kita ketika kita sudah memberi pemberian Tuhan, kita sudah menerima pemberian Tuhan yang begitu agung itu, pekerjaan kita adalah memberi, melayani. Jadi kita tidak sempat berpikir apa yang bisa kuterima. Enggak, kita sudah menerima duluan. Dari kuasa Tuhan yang mengkuasakan bagi kita untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kira-kira seperti itu bahasanya ya. Begitu. Jadi pekerjaan kita adalah memberi, melayani gitu. Jadi itulah hak istimewanya, dan ada juga tantangannya. Tantangannya kita bisa lupa diri. Kita menganggap bahwa kita lebih jago, lebih hebat karena kita merasa dituakan seperti itu. Nah, setiap orang Kristen akan tidak mau menerima jabatan yang tinggi sebab dia sangat mengetahui ketidaklayakan dan ketidakmampuannya. Ada pemahaman bahwa karena dipaksa,
Mungkin sekarang karena nggak ada orang atau bagaimana ya begitu, maka seseorang menerima jabatan itu dan masuk dalam lingkungan pelayanan Kristiani. Ada pemahaman, dari dulu pun ada seperti itu. Nah, ada cara lain dalam menerima jabatan dan melaksanakan pelayanan seakan-akan hal itu merupakan tugas yang suram dan tidak menyenangkan. Sangat mungkin ada orang yang memenuhi suatu permintaan, ya, suatu permintaan pelayanan, tetapi tidak di situ ada rasa syukur sehingga seluruh tindakan pelayanannya menjadi sia-sia. Dia banyak mengeluh begitu. Petrus tidak sedang berbicara mengenai seseorang yang dengan angkuh atau tidak bertanggung jawab menginginkan sebuah jabatan. Tapi bahwa setiap orang Kristen harus melakukan pelayanan sebaik mungkin, meskipun ia sadar sepenuh-penuhnya bahwa dia tidak layak untuk itu. Petrus tidak sedang mengkritik kita ini angkuh atau tidak bertanggung jawab, tapi dia katakan ada bahaya, ada juga hak istimewanya. Kira-kira begitu ya. Jadi penatua ini adalah jabatan yang harus diterima, bukan untuk mencari keuntungan yang mempermalukan kita. Artinya apa? Artinya di sini kan tadi ada dikatakan bahwa mencari keuntungan yang memalukan, kan di situ ada katanya seperti itu ya. Ternyata di sini mencari keuntungan yang memalukan itu dalam pemaknaan bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya orang yang kikir, yang hanya memikirkan dirinya saja. Menjadi pemimpin tidak bisa memikirkan diri kita sendiri. Kita sudah harus selesai dengan diri kita. Pekerjaan kita adalah bagaimana memberikan yang terbaik bagi orang lain. Apa yang bisa kita kerjakan untuk mengangkat orang lain, mengapresiasi orang lain, mendorong orang lain lebih maju. Seperti itu. Nah, artinya apa inti yang dikemukakan oleh Petrus dalam renungan kali ini, saudara-saudari? Ya, agar jangan ada orang yang berani menerima jabatan atau menjalankan pelayanan demi memperoleh keuntungan. Hasrat orang itu harus selalu untuk memberi, bukan untuk memperoleh keuntungan. Seperti itu. Tidak lagi bertanya dalam diri kita, apa yang kudapat? Kita sudah mendapat duluan, kita sudah menerima duluan. Jadi penatua adalah jabatan yang harus diterima, bukan untuk menjadi penguasa, tapi demi menjadi gembala, menjadi teladan bagi orang yang digembalakan. Jadi penatua ini kan bahasanya saja dalam bahasa Alkitab. Saya katakan tadi kita kerucutkan menjadi bahasanya tentang kepemimpinan. Jadi pemimpin itu adalah sesuatu hal yang harus diterima. Kita diangkat menjadi pemimpin, apakah pendeta, penatua diaken, pengurus-pengurus seperti itu, tak ketua kategorial begitu. Itu yang harus kita jalankan dan menjadi teladan bagi orang yang kita pimpin. Nah, sifat agung seorang gembala adalah kerelaannya untuk menjaga dan berkorban demi domba-dombanya. Jadi setiap orang yang menduduki suatu jabatan dengan maksud untuk menonjolkan diri, berarti dia memutarbalikkan pandangan yang sudah ada. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ambisius dalam Markus 10 ayat 42 sampai 44. Tidak ada waktu untuk saya bacakan di sini karena renungan ini. Jadi Anda nanti akan membacanya di rumah. Markus 10 ayat 42 sampai 44. Yesus membatasi ambisi murid-muridnya seperti itu. Nah, bagaimana kepemimpinan yang ideal? Bagaimana penatua yang ideal? Katakannya seperti ini. Karena jabatan penatua ataupun kepemimpinan itu kita ditetapkan sebagai pemimpin adalah yang diberikan kepada kita, seperti itu, maka jabatan itu tidak pernah kita peroleh karena usaha yang kita lakukan, tapi diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma, secara gratis, kasih karunia-Nya yang Dia berikan bagi kita. Jadi itu bukan sesuatu yang layak kita dapatkan, tapi sesuatu yang diberikan kepada kita karena kasih karunia. Kasih karunia itu bukan usaha kita. Ya, ingat arti kata sola gratia. Gratia itu artinya berasal, gratia itu berkembang menjadi kata gratis. Allah berikan cuma-cuma. Jadi artinya kita harus menggembalakan kawanan domba Allah itu dengan baik dan benar. Seperti itu. Kita menggembalakannya sama seperti Allah menggembalakan kita. Dengan sabar Allah menggembalakan kita, memimpin kita, mengajak kita, menuntun kita. Itulah yang diperlihatkan oleh kepemimpinan Kristen di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja. Dan itu memang sangat berat ya. Ini sangat ideal, tapi ini juga penegasan bagi kita. Tugas kita adalah memperlihatkan kepada umat, kepada jemaat betapa sabarnya Allah itu. Ingat, ini menggembalakan domba loh. Anda tahu bagaimana karakter domba kan? Karena kita tahu bahwa ada perumpamaan yang mengatakan 99 domba masuk kandang, satu saja belum masuk dia akan dicari. Itulah kesabaran Allah yang harus kita perlihatkan bagi jemaat, bagi orang yang kita pimpin. Kita harus memperlihatkan betapa Allah itu maha pengampun, betapa Allah itu maha pengasih, dan mau mencari kita, betapa pelayanan Allah itu tidak terbatas. Allah telah memberikan kepada kita tugas dan kita harus melakukannya seperti yang Allah sendiri lakukan. Inilah yang ideal di dalam gereja Kristen. Terakhir mau saya katakan dalam renungan kali ini, saudara-saudari terkasih.
Petrus mengedepankan tentang gembalakanlah kawanan domba Allah, karena Petrus sudah mendapatkan bagaimana pengalaman kehidupannya mengikuti Yesus, kegagalannya juga mengikuti Yesus. Maka dia katakan, Yesuslah gembala yang sejati, gembala yang agung, yang terus mencari kita, mencintai kita tanpa syarat, yang terus mengagumi, yang terus mengapresiasi kita, mendorong kita menjadi orang yang baik, mengangkat kita menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena Petruslah saksi penderitaan Kristus. Di masa-masa akhir kehidupannya, akhir kehidupan Kristus, Petrus diizinkan untuk melihat dari dekat bagaimana Yesus itu disiksa, dan bagaimana Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali. Maka dia katakan, jadilah gembala yang setia. Karena Petrus pernah tidak setia, dia tidak ingin lagi tidak setia, dia ingin terus setia. Dia pernah mengalami ini. Siapapun kita, entah sudah sedang jatuh bangun atau sedang terjatuh sekarang, mari bangkit lagi. Allah akan mengulurkan tangannya bagi kita. Kita tidak dituntut untuk berhasil, tapi kita dituntut untuk terus setia, terus berkomitmen, bertekad melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan apa yang kita bisa kerjakan di dalam kehidupan ini. Teruslah menjadi pemimpin yang baik, belajar mencintai Tuhan dan mencintai jemaat Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas renungan yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, luar biasa Engkau menyapa kami. Kami bersyukur, dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh mempraktekkan, menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kepemimpinan yang mereka kerjakan bukan untuk menguasai, tapi untuk merangkul, untuk menggembalakan dengan baik. Kami berdoa juga untuk guru-guru KKR, secara khusus di wilayah pelayanan Klasis Jakarta Kalimantan ini. Tuhan berkati mereka. Saya percaya dari tangan mereka lah orang-orang hebat hadir. Tapi kadang mereka tidak diapresiasi, tapi bukan untuk itulah mereka mau melayani, tapi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun tidak diapresiasi, tapi mereka sudah mendapatkan apresiasi lebih dulu dari yang datangnya dari Tuhan. Berkatilah mereka semua, berikan rezeki, kesehatan, dan iman yang teguh, dan juga dalam setiap rencana mereka Tuhan yang memperlengkapi semuanya. Kami percaya guru-guru KKR kami akan diberkati oleh Tuhan, dan kami juga akan terus mendukung yang terbaik bagi guru-guru KKR kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.